Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Atana Rori dengan NIM 2310 dari Teknik Elektro 3. Di sini saya dari kelompok 2, Praktikum eh, Sistem Kendali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan responsi awal modul 2 dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Baiklah, di sini soal yang pertama itu telah menjelaskan apa itu diagram blok pada gambar berikut dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok pada sistem pemanas. Di sini yang bisa dilihat terdapat input set point, lalu ada controller, actuator heating, proses oven, temperature sensor, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang diagram blok tersebut dan komponen-komponen penyusun diagram blok di bawah ini. Jadi di sini pada diagram blok itu terdapat set point, error, controller, tutor, proses atau ovennya, lalu ada disturbance, control variable, itu ada suhu dan temperatur sensor, lalu ada feedback loops dan juga eh, yang mana feedback loop sendiri itu tuh mengendalikan sebuah sistem kendalinya atau proses variabelnya. Dan juga diagram blok pada di gambar itu tuh menjelaskan bahwa eh, garis sinyal itu menggambarkan arah aliran dari sinyal dan juga ada yang berbentuk kotak itu adalah subsistem atau plannya yang mana berfungsi untuk menunjukkan karakteristik tahapan pada blok itu sendiri yang mana itu berupa suatu fungsi. Lalu berbentuk lingkaran itu adalah summing point atau titik penjumlahan. Di sini titik penjumlahan itu terdiri dari dua sinyal atau lebih, yang mana pada gambar itu dua sinyal. Lalu ada branch point, ada titik perjabangan yang mana titik perjabangan itu sendiri eh, bisa digunakan untuk dan digunakan dalam bentuk garis bercabang. Jadi di sini pada gambar itu uh, set point pada info itu menggunakan line dan masuk ke dalam summing point. Yang mana di sini set pointnya bentuk positif dan lalu melewati controller dan outputnya itu adalah kontrol variabel tuh keluar dan juga memasuki aktuator atau heating element. Lalu setelah melewati aktuator akan menjadi panas, ya, ada akan heat. Lalu proses itu akan melewati proses atau disturbance, yang mana di sini outputnya itu akan melakukan percabangan, yang mana di sini percabangan itu akan eh, melewati kontrol variabel dan juga ke temperatur sensor. Jadi kontrol variabel ini akan jadi setelah keluar dari oven itu tuh suhunya itu akan terbaca melalui temperatur sensor dan menjadi kontrol variabel juga. Dan untuk yang melewati temperatur sensor itu tuh akan keluar dan melalui proses variabel lagi. Jadi dia akan terus berulang setelah melewati temperatur sensor. Tapi jika melewati kontrol variabel itu tuh akan menjadi output dari sistem pemanah tersebut. Baiklah, untuk soal yang kedua itu jelaskan pengertian dari pengertian blok diagram dan fungsi alih. Jadi kita akan menjelaskan pengertian blok diagram dan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Untuk sistem kendali lingkar terbuka, untuk sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Jadi sistem ini akan terus berjalan dan tidak akan memiliki percabangan. Ini mana di sini seperti di gambar ini adalah RS sebagai input melewati sistem GS dan juga CS sebagai outputnya. Untuk fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka itu adalah CS per RS sama dengan GS. Dan juga lalu untuk sistem kendali lingkar tertutup
merupakan sebuah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Sistem pada diagram blok ini bisa dilihat bahwa eh, RS sebagai input akan melatih penjumlahan atau summing point dan juga melatih sistem GS dan juga akan memiliki umpan balik melalui HS dan nanti akan outputnya akan melewati CS. Jadi fungsi alihnya itu adalah CS per RS sama dengan GS per satu ditambah GS dikali HS. Jadi untuk sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup ini perbedaannya itu pada umpan baliknya. Jadi untuk yang terbuka itu tidak memiliki umpan balik dan yang tertutup tidak memiliki yang untuk yang tertutup memiliki umpan balik. Baiklah untuk soalan nomor 3 di sini eh, jelaskan apa itu konstanta pengalih beserta fungsi dan pengaruhnya terhadap sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Jadi eh, KP atau konstanta pengalih itu tuh adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelumnya yang memasuki sebuah plan atau subsistem. Di sini untuk diagramnya bisa dilihat kalau sistem kendali yang sistem kendali lingkar terbuka itu tuh RS-nya itu akan melalui KP lalu melalui GS dan outputnya CS. Jadi untuk fungsi alihnya adalah CS per RS dikali KP sama dengan KP dikali GS. Sama seperti sebelumnya, kalau sistem kendali tertutup itu tuh ada umpan balik, yang dimana di sini RS-nya itu sebagai input akan melewati summon poinnya dan melewati KP dan GS. Jadi KP dan GS ini akan dikalikan lalu akan memiliki umpan balik HS. Jadi dan juga outputnya ke CS. Jadi untuk fungsi alihnya itu adalah CS per RS sama dengan KP dikali GS per satu ditambah KP dikali GS dikali HS. Ini untuk diagram blok dari sistem kendali lingkar tertutup, yang mana itu memiliki umpan balik. Jadi konstanta pengalih itu tuh fungsinya itu adalah memperkuat sinyal sebelumnya pada sebuah subsistem. Jadi hanya yang berbeda yang membedakannya cuman pada umpan baliknya saja. Baiklah, soal nomor 4 di sini jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan macam-macam variasi beserta persamaan dan diagram bloknya. Eh, Baiklah, untuk pengendali PID sendiri itu tuh adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkannya. Jadi PID itu mengendalikan sebuah eh, performa sistem atau memperbagus lah jadinya untuk performa sistem melalui perbaikan respon. Jadi untuk PID itu sendiri terdapat 6 buah jenis tipe PID. Yang pertama ada tipe proporsional atau tipe yang biasa itu digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Dan juga pengendalian ini menghasilkan respon output yang sebanding dengan inputnya. Jadi pengendalian proporsional ini yang bermakna itu sebanding. Jadi eh, itu yang dimasukkan itu sama yang dan sama dengan yang dihasilkan outputnya. Untuk hubungan antara sinyal eh, di sini ini eh, bisa dilihat UT itu sama dengan KP dikali ET dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KP. Untuk pengaruhnya itu, kalau untuk pengendali proporsional, jika KP itu diperkecil, maka respon sistemnya itu akan semakin lambat dan rise time-nya akan semakin lama. Dan untuk jika KP diperbesar, respon sistemnya itu akan cepat dan rise time-nya akan menjadi singkat. Dan juga jika kondisi eh, KP-nya itu terlalu besar, maka pengaruhnya itu dapat membuat respon sistemnya itu tidak stabil dan overshoot. Jadi ini nih mungkin terlihat osilasinya. Dengan catatan kalau nilai KP itu tuh dapat diatur menggunakan
steady steady state, eh, mak- maka tidak tidak apa dan tetapi tidak menghilangkan R-nya. Untuk jenis PID yang tipe PID yang kedua ada pengendali integral. Ini mana pengendali integral ini digunakan untuk menghilangkan steady state error-nya. Yang mana steady state error itu yang seperti sebelum tadi, it- eh, pengendali integral ini dapat menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error inputnya itu sama dengan nol. Jika error inputnya nol, outputnya itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Eh, Bisa dilihat seperti gambar di sampingnya. Kalau untuk pengendali integral, itu tuh rumusnya adalah DUT per DT itu dikalikan sama dengan KI dikali ET. Dan kita, jika kita integralkan kedua ruas, ini kan turunan ya. Setelah kita integralkan kedua ruas, maka akan menjadi UT sama dengan KI diintegralkan ET, ET DT. Dengan integral T hingga nol. Eh, Kalau untuk dalam domain Laplace, itu adalah US per ES, itu eh, yang mana US yang output, ES-nya input, maka itu sama dengan KI per S. Untuk pengendalinya itu, eh, jika dengan kondisi sistemnya itu jika diberi KI, maka pengaruh itu respon sistem akan semakin menjadi lambat. Lalu untuk pengaruh sistemnya diberikan KI tapi sinyal ESS-nya adalah nol, outputnya itu tetap tapi akan bertahan pada nilai sebelumnya. Lalu jika kondisi sistemnya diberikan KI tapi sinyalnya itu tidak sama, sinyal ESS-nya tidak sama dengan nol, maka outputnya itu akan menunjukkan kenaikan atau penurunan eh, yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan KI tadi. Dan kondisi jika sistem diberi KI sangat besar, maka semakin cepat errornya itu hilang. Tapi osilasi itu akan tetap meningkat. Eh, itu adalah pengendali integral. Lalu yang ketiga untuk tipe density tadi ada pengendali derivatif. Untuk pengendali derivatif sendiri itu tuh digunakan untuk meredam overshootnya dan mempercepat sistem mencapai set point. Jadi ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. eh yang maksudnya itu adalah sinyal kontrol U itu bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E. Eh, Bisa dilihat untuk rangkaian diagram blok itu dalam domain Laplace itu ditulis US per S itu adalah KD dikali S. Jadi untuk pengaruhnya itu jika sistem diberi KD itu tuh tidak, maka tidak akan ada outputnya jika tidak ada perubahan pada input. Tapi jika sistem diberi KD dan ada perubahan inputnya, nilai error itu berubah terhadap waktu, maka outputnya itu akan tergantung terus pada KD-nya dan laju perubahan error. Jadi itu tuh akan tergantung pada nilai error itu. Lalu dengan kondisi ketiga, jika di KD-nya itu ditingkatkan, maka pengaruh itu stabilitas akan meningkat dan overshoot-nya berkurang. Dengan catatan bahwa kerja pengontrol diferensial ini cuma efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Jadi, pengontrol diferensial ini tidak pernah digunakan tanpa ada kontrol lainnya. Jadi, ini hanya untuk seperti periode peralihan saja. Lalu ada yang keempat, mengenali proporsional integral. Ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Ini adalah sambungan dari pengendali proporsional. Yang mana pengendali proporsional integral ini itu tuh seperti bisa dilihat dalam diagram blok ini, itu tuh adalah UT dikali sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI dengan integral T0 ET DT. Ini seperti gabungan pengendali proporsional dan pengendali integral sebelumnya. Lalu untuk dalam domain Laplace itu tuh ditulis US per ES sama dengan KP dikali satu tambah dalam kurung satu tambah satu per TIS sama dengan KP di dalam kurung satu ditambah TIS dibagi TIS. Untuk pengaruh sistem ini, jika sistem itu diberi pengendali eh, proporsional integral, maka responnya itu akan menjadi lebih baik, tidak mengembalikan error pada nilai nol, tetapi juga menjaga konstan sepanjang T.
Lalu juga jika diberi pengendali ini, overshootnya itu akan menjadi tinggi. Lalu yang kelima adalah ada pengendali proporsional derivatif. Yang mana pengendali proporsional derivatif ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Yang mana pengendali proporsional derivatif ini gabungan dari dua sebelumnya, dengan bentuk diagram blok UT itu tuh sama dengan KP kali ET ditambah KP dikali TD eh, turunan T. Jadi dengan KP adalah suku penguatannya, eh, maka dan DT semua menjadi waktu derivatifnya. Untuk dalam bentuk Laplace itu tuh ditulis berarti US per ES sama dengan KP dikali satu tambah TDS. Untuk pengaruhnya itu sendiri, jika kita berikan pengendali proporsional derivatif, maka respon itu akan menjadi lebih cepat bekerjanya hanya saat nilai errornya itu berubah dan overshootnya itu akan menjadi rendah. Lalu untuk yang keenam, tipe yang keenam ada pengendali proporsional integral derivatif. Ini ada gabungan dari ketiga itu, gabungan dari eh, pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali derivatif. Di sini untuk gabungan ketiga tersebut itu tuh adalah eh, pada diagram blok bisa dilihat ini adalah UT sama dengan KP kali ET itu yang KP kali ET dan ditambahkan KP per TI diintegralkan T 0 T hingga 0 hingga T dan ET DT lalu ditambah KP TD dikali turunan T dengan KP adalah suku penguat proporsional, TI adalah waktu integral dan TD adalah derivatif. Itu ditambahkan satu persatunya. Dalam bentuk Laplace itu ditulisnya itu adalah US per S-nya itu KP dikali satu tambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Jadi untuk pengaruh proporsional pengendali proporsional integral derivatif ini nih, respon transient akan menjadi lebih baik, ESS hilang dan overshootnya akan menjadi rendah. Baiklah, untuk soal yang kelima itu tuh menjelaskan parameter parameter terhadap sistem peralihan sistem orde 2. Untuk parameter tanggapan pada peralihan sistem orde 2 itu ada 6 buah. Yang pertama ada time constant atau TC, ada rise time, setting time, delay time, ada maximum percent overshoot, dan ada time peak. Untuk yang pertama itu ada time constant. Time constant itu sendiri atau TC itu tuh adalah waktu yang dibutuhkan sistem itu mencapai nilai akhirnya 63,2% dari nilai akhir. Ini adalah nilai tetapan untuk time constant. Jadi konstan itu pada nilai akhirnya itu 63,2%. Yang kedua ada rise time atau TR. Itu tuh waktu yang dibutuhkan pada sebuah sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhirnya. Jadi untuk rise time itu terdapat tiga buah patokan. Lalu untuk yang ketiga ada settling time atau TS, yang mana settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau juga 0,5% di sekitar nilai akhirnya. Jadi karena nilai terlalu kecil, maka ini akan perkiraan dari nilai akhirnya. Lalu untuk delay time atau TD, itulah waktu yang dibutuhkan untuk respon mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Dan lalu yang kelima adalah maksimum persen overshot atau MP. Ini adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistemnya saat kondisi steady state. Lalu persen MP ini apa ditulis dengan rumus CTP dikurangi C eh, hingga lalu dibagi hingga dikali 100%. Lalu yang keenam ada time peak atau TP, itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshootnya. Jadi time peak ini adalah seberapa lama waktu itu dibutuhkan oleh sebuah respon sistem untuk mencapai puncak pertamanya dari overshoot itu sendiri. Baiklah untuk selanjutnya soal yang keenam, sederhanakan blok diagram di bawah ini. Bisa dilihat dari gambar terdapat dua buah C dan dua buah G lalu tiga buah H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan.
Untuk soal nomor 6 ini, kita tuh perlu tahu untuk langkah-langkah mengerjakannya. Jadi, seperti rangkaian yang tadi itu, kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Jadi, langkah-langkah yang pertama adalah kita gabungkan jalur-jalur serinya, terus gabungkan loop pertama menggunakan rumus umpan balik tertutup, dan juga kita gabungkan jalur masuk C1 tambah C2. Ini untuk menyederhanakannya. Bisa lihat pada gambar dari sebelah kiri hingga kanan, urutan gambarnya. Yang pertama itu, kita akan menyederhanakan dulu antara G1 dan G2-nya. Di sini pada soal G1 dan G2 itu berbentuk seri, jadi langsung saja kita kalikan. Dan juga yang seri-seri kita kalikan juga. Dan pada soal itu H2 dan H3 berbentuk seri, maka kita akan buat juga H2 dikali H3 secara langsung. Setelah kita jalur serinya kita sederhanakan, maka kita sederhanakan pula paralelnya. Di sini G1 dan G1 dikali G2 itu tuh paralel dengan H1. Jadi dengan rumus umpan balik tertutup, maka akan berbentuk G1 dikali G2 per 1 ditambah G1 G2 kali H1. Eh, Selanjutnya untuk tertutup yang kedua itu ada C1 dan C2, itu tuh akan ditulis dengan bentuk C2 dikali 1 tambah C1. Baik, sehingga pada gambar yang paling kanan ini bisa dilihat ini adalah bentuk sederhana dari eh, eh, soal rangkaian diagram blok ini. Tapi belum sampai situ, ini kita harus sederhanakan lagi dengan rumus umpan balik tertutup. Dan didapatkanlah rumusnya itu adalah C2 di dalam kurung 1 tambah C1 dikali G1 kali G2, dan dibagi 1 ditambah G1 G2 H1 ditambah G1 G2 H2 H3, di mana ini akan menjadi fungsi alih sistem dari diagram blok ini, CS per RS. Itu tuh untuk mencari ini nih, agar tidak ribet dengan rumus umpan balik itu, bisa kita susun fungsi alih totalnya itu dengan rumus ini. Ya, rumus sebelah kiri ini itu tuh ada eh, diagram blok. Anggap ini adalah diagram blok A, ini B, ini C. Jadi ini A dikalikan dengan B per B dikalikan dengan C. Jadi setelah kita kalikan, maka didapatkan seperti ini untuk fungsi alihnya. Eh, Baiklah, sekian penjelasan responsif awal dari saya. Terima kasih apabila, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih asisten, terima kasih eh, labor, eh, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.